Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana cara membuat dialog yang natural dalam menulis fiksi. Nah, jika teman-teman sedang menulis cerpen, menulis novel, atau menulis apapun secara fiksi dan ingin memasukkan dialog yang terlihat natural, terlihat alami, kita akan lihat bagaimana cara melakukannya dalam video kita berikut ini. Sebelum kita melihat langkah demi langkah dalam proses memasukkan dialog yang natural dalam sebuah penulisan karya fiksi, kita akan melihat dulu 3 masalah umum dalam penulisan dialog yang umum pada proses penulisan fiksi. 3 masalah laten yang harus diwaspadai oleh setiap penulis fiksi ketika memasukkan unsur dialog dalam cerita mereka adalah klise, tidak realistis, dan cenderung berlebih-lebihan atau terlalu melebar dari konteks yang seharusnya. Nah, ini yang harus teman-teman waspadai ketika memasukkan dialog dalam cerita teman-teman semua. Yang pertama itu klise, jadi terlalu mudah ditebak apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, bagaimana meresponnya antar tokoh, pembicaraan mereka itu dapat ditebak dengan mudah oleh pembaca. Kemudian masalah yang kedua adalah tidak realistik. Jadi dialog itu terasa dalam sudut pandang manusia itu tidak nyata. Dialog seperti itu dalam kehidupannya yang nyata itu tidak mungkin terjadi dan tidak bisa terjadi dalam kehidupan yang semestinya. Itu adalah salah satu masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, dialognya terlalu lebar, tidak berfokus pada masalah yang ingin dikupas dan cenderung berlebih-lebihan. Itu adalah 3 masalah utama dalam proses penulisan dialog terhadap sebuah karya fiksi. Anda, teman-teman semua, harus memperhatikan 3 hal tersebut. Nah, sekarang apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk membuat dialog yang natural dalam proses penulisan fiksi? Setidaknya ada 5 langkah yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama adalah mendengarkan dialog dalam dunia yang nyata. Anda perhatikan bagaimana orang-orang di sekitar Anda mengungkapkan perasaan mereka melalui kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka menggunakan imbuhan, istilah, intonasi, pepatah, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Lihat pula bagaimana respon yang ditunjukkan oleh orang-orang yang terlibat dalam sebuah percakapan ketika menerima sebuah informasi. Artinya teman-teman semua, Anda melihat contohnya langsung dalam kehidupan yang nyata. Anda melihat orang-orang di sekeliling Anda ketika berdialog. Nah, itu adalah contoh yang paling mudah. Lihat, dengarkan, simak apa yang mereka katakan, bagaimana mereka mengatakannya. Itu adalah cara membuat dialog fiksi yang bagus. Jadi Anda melihat bagaimana orang dalam kehidupan nyata melewati atau mengalami sebuah dialog. Kemudian caranya, prosesnya, responnya itu yang juga Anda gambarkan dalam dialog di karya fiksi yang Anda tuliskan. Kemudian langkah yang kedua dalam menulis dialog yang natural adalah dengan memvariasikan bentuk dialog. Nah, walaupun Anda menyukai misalnya Anda bisa memvariasikan dialog dalam cerita Anda dengan menghadirkan dalam bentuk yang berbeda setiap kali tampil. Anda bisa membuatnya dalam bentuk kalimat berita, kalimat perintah, kalimat pertanyaan, kalimat seruan, kalimat makian, teriakan, marah, dan lain sebagainya. Tapi buat dialognya itu muncul di antara karakter-karakter cerita Anda itu dalam variasi yang berbeda. Itu adalah tips yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dapat Anda lakukan juga untuk membuat dialog yang alami atau natural dalam novel Anda adalah dengan membacakan dialog dengan suara lantang.
Nah, membaca dialog dengan suara keras atau lantang adalah salah satu cara yang menarik untuk mendeteksi berbagai kesalahan. Suara yang lantang dapat mendeteksi kesalahan penulisan, kalimat yang janggal, atau intonasi kata yang tidak tepat. Nah, artinya ketika Anda selesai menulis dialog dalam novel Anda berusaha membacanya secara lantang. Nah, Anda baca dan Anda rasakan apakah itu kalimat sudah besar, apakah masuk akal, dan lain sebagainya. Jika Anda tidak tertarik membacanya sendiri atau mengalami kesulitan membacanya sendiri, Anda bisa meminta orang lain untuk membacanya, kemudian Anda mendengarkan. Atau jika pun itu cara yang tidak bisa Anda lakukan karena mungkin Anda sulit menemukan orang yang mau membacanya, Anda bisa menggunakan mesin teknologi seperti text to speech dan lain sebagainya untuk kemudian Anda dengarkan apakah dialog tersebut sudah enak untuk didengar, sudah nyaman dalam sebuah novel atau tidak. Itu adalah cara yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah mempelajari contoh-contoh yang tepat. Nah, Anda dapat memperhatikan bagaimana penulis favorit Anda atau penulis yang hebat menurut Anda mengungkapkan emosi tiap karakter cerita. Kalimat apa yang ia gunakan untuk mengekspresikan perasaan marah, perasaan sedih, kecewa, bahagia, dan lain sebagainya. Pelajari dengan seksama kata per kata dalam tiap dialog yang dibangun oleh penulis tersebut sehingga ia mampu menyampaikan emosi karakter cerita dengan sempurna. Nah, artinya Anda teman-teman semua melihat penulis yang menurut Anda hebat, menurut Anda luar biasa bagus, kemudian membangun dialog dalam cerita mereka. Apa yang mereka lakukan? Kalimat apa yang mereka pilih? Kata-kata apa yang mereka gunakan? Itu Anda pelajari, Anda lihat, kemudian Anda ikuti dalam karya Anda sendiri. Selanjutnya, yang terakhir dalam proses membangun dialog yang natural untuk sebuah penulisan fiksi adalah dengan mempraktikkan dan bereksplorasi. Artinya Anda, teman-teman semua, selalu melatih dan mencoba penulisan dialog dalam berbagai bentuk. Kemampuan menulis dialog yang baik tidak muncul dalam satu malam. Bagi penulis yang paling hebat sekalipun, mengekspresikan emosi karakter cerita melalui dialog membutuhkan latihan yang lama, bahkan bisa bertahun-tahun untuk mencapai ritme yang sempurna. Jadi rajin-rajin berlatih, itu intinya. Anda bisa menerapkannya di dalam penulisan cerpen, penulisan biografi, penulisan memoir, atau penulisan apapun. Tapi intinya adalah rajin-rajinlah berlatih dan mengeksplorasi gaya penulisan dialog yang Anda sukai sampai prosesnya benar-benar Anda terbiasa dan menjadi lancar. Oke teman-teman semua, itu adalah 5 langkah yang bisa Anda lakukan untuk membuat dialog yang natural atau alami dalam proses penulisan fiksi, baik bentuknya novel, cerpen, ataupun yang lainnya. Jika Anda mengalami kesulitan atau kendala dalam prosesnya, jangan ragu untuk menghubungi kami di penulisgunung.id. Kami juga melayani jasa ghostwriting untuk penulisan jenis apapun, kemudian bimbingan menulis secara privat, dan kelas menulis online. Itu saja teman-teman semua. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Selamat berkarya, selamat menulis, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.